Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Satria Jaya dengan NIM 333217041. Di sini saya sedang membuat take home test UTS mata kuliah etika profesi. Jadi yang pertama ada pandangan perihal mata kuliah etika profesi menurut di teknik elektro. Selama ini banyak sekali berbagai macam penyimpangan atau pelanggaran dilakukan oleh tenaga profesional listrikan sehingga merugikan orang lain, seperti pemasangan instalasi listrik yang tidak memenuhi standar dan pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam bidang kelistrikan. Maka dari penyimpangan atau pelanggaran tersebut, sebagai besar masyarakat merasa tidak puas dengan hasil kerja tenaga profesional kelistrikan tersebut. Hal ini mendorong beberapa organisasi atau ikatan profesi dalam bidang kelistrikan untuk melakukan survei, sehingga dari hasil survei tersebut dibuat beberapa peraturan atau kode etik yang mengurangi dampak terjadinya kesalahan dan kecelakaan yang dapat merugikan tenaga profesional itu sendiri maupun orang banyak. Teknik listrik atau teknik elektro biasa disebut dengan electrical engineering adalah salah satu bidang ilmu elektro yang mengenai aplikasi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teknik listrik melibatkan konsep perancangan, pengembangan, dan produksi perangkat listrik dan elektronik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Etika profesi. Apa sih yang dimaksud dengan etika profesi? Kata etik atau etika berasal dari kata ethnos yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak atau kesusilaan atau adat sebagai subjek ketika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Menurut Martin pada 1993, etika didefinisikan sebagai the describe which can act as the performance index of reference for or control system. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, ketika etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan kode tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika nasional umum atau common sense dinilai menyimpanglah dari kode. Lalu oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk memindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semua dikenal sebagai profesi yang terhormat akan segera jatuh terdeteksi menjadi pekerjaan mencari nafkah. Biasa okupasi yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi aspek. Namun kepercayaan yang pantas diberikan kepada elit etika profesional ini. Lalu etika profesi memiliki 3 prinsip. Yang pertama, tanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja itu dan terhadap hasilnya, terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Keadilan
Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Otonomi. Prinsip ini menurut agar setiap kaum profesional memiliki dan beri kebebasan dalam menjalankan profesinya. Ada beberapa syarat suatu profesi. Yang pertama melibatkan kegiatan intelektual. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus memerlukan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan, dan harus mempunyai persiapan. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Ada beberapa peranan etika dalam profesi. Yang pertama, nilai-nilai etika itu tidak hanya memiliki satu atau dua orang atau segolongan orang saja, tetapi memiliki setiap kelompok masyarakat, bahkan sekelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai suatu bangsa. Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai menjadi landasan dalam pergaulan baik sekelompok atau masyarakat umum maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagai para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama tertuang dalam kode etika profesi. Lalu ada pelanggaran kode etik. Yang pertama ada sanksi moral. Sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Lalu, tujuan kode etik profesi, etika profesi. Pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan kedelapan, menentukan baku standarnya sendiri. Lalu ketika saya lulus, ada beberapa yang bakal saya lakukan. Mungkin penerapannya kayak seperti kurikulum program studi harus disusun berdasarkan visi dan misi universitas dan fakultas. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sangatlah penting mendeskripsikan visi misi universitas dan fakultas agar menjadi media pengingat dan penyelaras langkah dalam pengembangan kurikulum dan implementasinya. Mungkin visi program studi teknik elektro menjadi program studi teknik elektro yang unggul dan menghasilkan lulusan bidang teknik elektro berjiwa technopreneurship yang dilandasi nilai keislaman di tahun 2030 atau 2000 ke atas untuk setelahnya. Untuk misinya, mungkin yang pertama ada menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam menghasilkan lulusan di bidang teknik elektro yang berjiwa technopreneurship dan dilandasi nilai keislaman. Lalu yang kedua, menyelenggarakan penelitian di bidang teknik elektro. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada penyelesaian masalah di masyarakat. Yang keempat ada menjalin kerjasama dengan lembaga lain di tingkat nasional maupun internasional untuk pengembangan program studi teknik elektro. Mungkin ada beberapa tujuan di program studi di bidang teknik elektro. Yang pertama, mungkin adanya terselenggaranya pendidikan yang unggul dalam menghasilkan lulusan di bidang teknik elektro yang berjiwa technopreneurship dilandasi nilai keislaman. Yang kedua, adanya penelitian di bidang teknik elektro. Yang ketiga, terselenggaranya program pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penyelesaian masalah di masyarakat. Yang keempat, terjalin kerjasama dengan lembaga lain di tingkat nasional maupun tingkat internasional untuk pengembangan program teknik elektro. Mungkin sekian dari saya.
Bila ada kata-kata atau penyampaian kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.